Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini saya akan berbincang dengan narasumber yaitu ada Pak Edi Priyono. Beliau adalah tenaga ahli KSP Kantor Staf Presiden. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Mas Iya, Nino. apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama kami secara virtual untuk Indonesia Bicara. Pak Edi, ya, kita bicara resesi Pak di depan mata. Ini kita tahu Indonesia dari catatan 97-98 terakhir resesi waktu itu. Nah, kalau untuk ancaman resesi di depan mata sendiri, Pak Edi punya jawaban tidak bahwa ya Ibu Sri Mulyani menyebutkan bahwa di kuartal 3 atau 4 mungkin kita akan resesi, which is bahwa September akhir ini. Anda melihat pernyataan ini seperti apa, Pak? Ya, saya selalu bilang itu tidak menyenangkan tapi tidak mengejutkan ya. Oke. Kalau mau gampangnya kan gini, untuk triwulan 3 itu kan patokannya kan year on year ya, artinya dibandingkan triwulan 3 tahun lalu 2019 gitu ya. Ya. Ya pasti lebih buruk lah dibandingkan 2019, sehingga sangat masuk akal jika nanti pertumbuhan di kuartal 3 itu negatif lagi setelah di kuartal 2 kita juga negatif. Nah, buat saya yang paling penting itu negatif lagi nggak apa-apa, asal lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Artinya kalaupun negatif ya negatifnya lebih kecil dibandingkan negatif yang ada di kuartal kedua. Oke, gitu. Kalaupun negatif tidak apa-apa asal angkanya lebih kecil daripada yang kedua ya Pak ya? Ya. Oke, nah Pak kalau bicara resersi sendiri, strategi dari pemerintah seperti apa Pak? Saya baca juga ada terkait stimulus dan juga anggaran. Pak Edi sendiri punya update seperti apa? Sebenarnya tidak ada yang baru ya. Oke. Jadi yang dilakukan pemerintah kan pertama, pemerintah sebenarnya menyadari bahwa kuncinya ada di pengendalian COVID ya, di kesehatan. Betul. Jadi dari dulu juga disadari seperti itu karena memang problem utamanya itu, penyebabnya kan itu. COVID, nah, ya. Sekarang bagaimana caranya kita untuk meminimumkan dampak. Nah itu ada dua sisi. Kalau dari pemerintah kan yang dengan program pemulihan ekonomi nasional itu kalau mau diringkas itu bisa menjadi dua sisi. Sisi permintaan untuk mendorong atau mempertahankan atau paling tidak itu menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua itu untuk mendorong aktivitas dunia usaha, baik skala kecil menengah maupun skala yang lebih besar melalui berbagai skema. Intinya itu yang bisa dilakukan pemerintah, karena memang hanya itu yang bisa dilakukan, apalagi gitu kan. Oke. Dua hal itu ya Pak yang hanya bisa kita lakukan untuk saat ini. Nah Pak, kalau bicara sektor Pak, sektor apa saja yang nantinya mungkin akan terdampak? Kalau kita bicara 97-98 banyak orang membandingkan bahwa kalaupun kita resesi di tahun ini, sektornya akan lebih banyak yang terdampak dibandingkan 98. Betul seperti itu Pak? Kalau kita bandingkan beda ya. Beda ya Pak ya? Nature-nya beda ya. Oke. Jadi yang sekarang itu kan kalau kita lihat data di kuartal kedua ya, yang pertumbuhannya positif kan pertanian ya. Pertanian. Ya karena itu masuk akal ya, kita meskipun mau krisis, mau pandemi, bahkan kita semua masih perlu makan konsumsi, kan, produk pertanian itu masih. Nah, yang lainnya ya kena semua dengan derajat yang berbeda-beda dan kuncinya tuh di dua hal kan, global supply chain sama melemahnya permintaan gitu ya. Global supply chain karena kita kan banyak sektor-sektor industri kita yang tergantung kepada bahan baku dan bahan penolong yang diimpor. Betul. Nah, kalau demand itu persoalannya ada di pembatasan mobilitas. Karena COVID ini memaksa kita untuk melakukan pembatasan mobilitas. Nah, yang paling terkena dampak tentu saja ya yang pertama yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong impor. Dari kalau impor tidak itu. segera mendapatkan penggantinya dari dalam negeri. Dan yang sangat terkait dengan keberadaan konsumen atau kita sering sebutnya social consumption ya. Jadi konsumsi yang membutuhkan orang itu untuk berinteraksi seperti restoran, hotel, bisnis hiburan dan sebagainya gitu. Nah itu yang akan terkena dampak yang paling besar gitu ya. Oke. Kalau bicara UMKM sendiri Pak, apa bantuan atau fasilitas yang diberikan pemerintah untuk UMKM di masa pandemi ini? Banyak ya yang saya mulai dari yang sekarang masih berlaku dan anggaran cukup besar itu kan ada yang disebut sebagai bantuan produktif untuk usaha mikro. Oke.
ya semua pengusaha mikro yang terdaftar, artinya yang didaftarkan oleh pemerintah daerah maupun didaftarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang memenuhi kriteria itu diberikan bantuan ya, bukan pinjaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada program yang namanya subsidi bunga. Jadi ini kan untuk UKM yang lain lagi ya, yang bukan mikro, yang punya pinjaman di bank maupun yang bukan bank gitu ya, itu ada subsidi bunga. Nah kemudian juga ada yang namanya imbal jasa menjaminan. Imbal jasa menjaminan itu kalau misalkan UKM membutuhkan kredit, maka iuran untuk penjaminan kreditnya dibayar oleh pemerintah. Ya. Nah kemudian ada juga keringanan pajak yang ditanggung pemerintah. Artinya pajak PPh 21 untuk UKM itu ditanggung atau dibayar oleh pemerintah. Ada cukup banyak sebenarnya. Kemudian ada juga penyaluran untuk kredit bagi UKM yang mengekspor. Baik. Itu melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI. Juga ada pendanaan untuk koperasi melalui namanya Lembaga Penyaluran Dana Bergulir. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak ya yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun juga kita nggak bisa bilang bahwa semua pasti dapat. Ya sangat sulit sekarang untuk mengatakan demikian. Ya, karena memang tadi kita tahu bahwa kondisi saat ini ya luar biasa sangat tidak bersahabat seperti itu. Nah, Pak, kalau kita tahu bahwa sebenarnya UMKM tadi adalah salah satu penopang ekonomi nasional dan Anda menyebutkan ada banyak fasilitas yang sudah diberikan untuk UMKM sendiri. Nah, kalau bicara investasi, Pak, di saat resesi ini, apakah nanti pastinya akan anjlok dong, Pak, kalau bicara investasi, dan ini kaitannya juga dengan lapangan pekerjaan, PHK seperti itu. Stimulus seperti apa yang pemerintah akan lakukan terkait ini? Ya, ini memang suatu hal yang sulit ya. Pertama, kita kalau bicara investasi dari luar misalkan ya sulit membayangkan dalam kondisi demikian ada investasi baru. Meskipun kalau data-data sampai kuartal kedua itu masih ada ya, saya lupa angkanya, nggak hafal angkanya gitu ya. Nah kalau untuk investasi dari dalam negeri, itu investasi itu kan bisa bentuknya membuka usaha baru atau ekspansi ya. Betul. Nah itu yang memang sulit dibayangkan dalam kondisi sekarang tuh orang ekspansi itu. Untuk bertahan hidup aja tidak mudah ya. Nah jadi sekarang tantangannya bukan lagi membuka lapangan kerja baru, saya kira. Yang paling realistis itu adalah bagaimana mempertahankan pekerja. Itu juga nggak mudah itu. Kalau kita bicara realistisnya kan seperti itu. Jadi bukan bicara tadi ya Pak membuka lapangan kerja, tapi mempertahankan saja itu sudah cukup baik sebenarnya, karena kita tahu di perkotaan sendiri di Jakarta banyak sekali yang memang perusahaan yang tadi tidak bisa mempekerjakan lagi pegawainya, akhirnya dirumahkan beberapa seperti itu. Nah, kalau terkait rentan waktu untuk pulih, Pak, saya baca di 98 butuh waktu 5 tahun kira-kira untuk Indonesia kembali bangkit pulih. Nah, kalau di 2020 ini, Pak, perkiraan saja, kira-kira berapa lama kita bisa kembali, Pak, comeback seperti itu? Ini lagi-lagi tergantung kepada pengendalian COVID. Ya. Nah, kalau banyak perkiraan sih menyatakan bahwa perekonomian dunia bukan hanya Indonesia ya, itu mungkin baru akan pulih kembali seperti sebelum krisis itu pada tahun 2022 gitu. Nah saya kira Indonesia juga tidak akan jauh dari situ ya, karena masa depan penanganan COVID itu kan ada di tangan sesuatu yang namanya vaksin. Vaksin, gitu kan. Ya kan, itu ya memang bukan obat ya. Ya harapan kita untuk mengendalikan itu pun perlu waktu kan. WHO sendiri sudah mengatakan bahwa kita tidak mengantisipasi adanya vaksin, maksudnya yang disetujui oleh WHO itu sampai paling tidak pertengahan 2021. Nah, berarti kan kalau mengikuti WHO kan 2021 baru dia bisa meng-approve vaksin. Untuk melakukan vaksinasi terhadap 270 juta rakyat Indonesia ini kan juga butuh waktu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi ya menyatakan 2021 kondisinya akan lebih baik dari 2020, tetapi belum kembali ke situasi sebelum pandemi, sebelum COVID. Apakah ini kaitannya dengan ini Pak, aturan soal relaksasi defisit APBN? Kita tahu bahwa
yang membolehkan defisit APBN ini di atas 3% selama 3 tahun. Means bahwa memang recovery kita akan memakan waktu 2 sampai 3 tahun karena aturan dari pemerintah sendiri tadi relaksasinya di atas 3% untuk 3 tahun ke depan, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi aturan tentang relaksasi yang ada di Perpu ya, Perpu nomor 1 2020 yang kemudian sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, itu kan memang didasari pada asumsi bahwa kita masih akan bermasalah dengan yang namanya COVID dampaknya itu. Betul. Sampai paling tidak 3 tahun ke depan. Ya memang itu berhubungan. Pak, kalau kita bicara daya beli, Pak, ini kita tahu bahwa salah satu ciri resesi adalah daya beli menurun, juga pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus seperti itu. Nah, Anda dan pemerintah sendiri, bagaimana untuk menggenjot daya beli? Kita tahu bahwa di masa sekarang, jangankan ya yang nggak punya uang, yang punya uang pun tetap hold money-nya, Pak, untuk ketika ingin membeli sesuatu juga harus berpikir ulang, mau nabung dulu. Nah, ini pemerintah bagaimana menyiasatnya agar daya beli tadi ya tetap stabil paling tidak? Ini ada 2 kelompok ya, yang secara analitis kita bisa bedakan, yaitu kelompok menengah ke bawah dan kelompok menengah ke atas. Kelompok menengah ke bawah ini orang-orang yang memang daya beli dalam arti uangnya terbatas, daya belinya terbatas karena bisnisnya atau pekerjaannya terganggu, kena PHK, juga ya yang punya usaha kecil itu juga tidak sebaik sebelumnya. Nah, ini orang-orang yang memang daya belinya melemah. Apa yang dilakukan pemerintah? Berusaha untuk mendorong daya beli. Nah, itulah makanya tadi yang saya sampaikan, ada bantuan produktif untuk usaha mikro, ada juga yang namanya bantuan subsidi upah, dan juga ada bantuan tunai yang lain ya, yang ditujukan untuk kelompok menengah ke bawah lah, gampangnya seperti itu ya. Jadi untuk kelompok menengah bawah ini memang didorong daya belinya dengan diberi uang gitu. Nah, kalau untuk kelompok menengah ke atas ini beda ya Mas ya, karena mereka sebenarnya pada dasarnya punya uang, tetapi mereka tidak bisa belanja terlalu banyak karena adanya pembatasan-pembatasan yang terpaksa kita lakukan untuk menahan penyebaran COVID. Betul. Makanya justru di perbankan itu kan nilai tabungan secara kumulatif kan justru naik, Mas, menunjukkan bahwa kelas menengah atas itu sebenarnya masih punya uang. Cuman mereka terpaksa menahan konsumsi dan untuk sementara menabung uangnya. Nah, caranya bagaimana? Kalau menurut saya tidak ada cara lain kecuali melakukan atau menjalankan protokol kesehatan secara baik sehingga mereka punya confidence gitu ya, mereka yakin untuk berbelanja dengan aman. Itu yang bisa dilakukan pemerintah. Kalau tidak, ya sulit gitu. Itu pun dengan catatan bahwa konsumsinya tidak akan bisa sama dengan sebelum COVID. Betul. Jadi tadi menjamin bahwa protokol kesehatan dijalankan dengan benar sehingga yang hold tadi bisa benar-benar yakin kalau untuk berbelanja ya Pak, untuk mengkonsumsi sesuatu. Pak Edi, terima kasih atas insight-nya dan waktunya. Atas untuk kami juga semoga kita doa kita terbaik untuk semuanya dalam ancaman resesi ini. Terima kasih Pak Edi, sehat-sehat. Sama-sama Mas Dino, sama-sama semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami di segmen ketiga Indonesia Bicara. Kita akan lanjutkan ancaman resesi di depan mata di segmen selanjutnya.